Bapak Dr. Supratman Andi Akas SHMH, yang kami hormati Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasrul Masih, PhD, yang kami hormati Kepala Badan Keahlian Sekjen DPR RI, Bapak Dr. U. Innocentius Samsul SHMU, yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patibi, SHMU, yang kami hormati para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati para Ketua dan Sekretaris Departemen Lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta para perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita hidayah, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dan menghadiri acara penandatanganan MOU antara Universitas Hasanuddin dengan Badan Keahlian Sekjen DPR RI yang akan dirangkaikan dengan kuliah umum oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tergabung dalam peserta luring terbatas di dalam Aula Baharudin Lopan dengan menerapkan protokol kesehatan serta peserta secara virtual sekalian. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mari bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dimohon duduk kembali. Dan selanjutnya pembacaan doa kepada Saudara Baramirdi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memimpin pembacaan doa
berdasarkan syariat Islam bagi saudara-saudaraku yang beragama selain Islam. Mohon berdoa sesuai agama dan kepercayaannya. Marilah mengawali doa ini dengan beristighfar 3 kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي معه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Ya Allah, pada hari ini kami hendak melaksanakan penandatanganan MOU antara Universitas Hasanuddin dengan Badan Keahlian Sekjen DPR RI dan kuliah umum mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadikan setiap pikiran kami, tindakan kami sebagai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi diri kami dan orang lain. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Nazir. Setiap manusia yang Engkau ciptakan adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Kami yakin kepadamu, Ya Allah, bahwa Engkau tak pernah salah memilih pundak, memberikan amanah. Bimbinglah kami, tunjukilah kami dengan cahaya-cahaya ketuhananmu, Ya Allah. Lindungilah kami dari gemerlap dan silaunya dunia yang fana ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Ghafur, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih beragam hambatan yang kami lalui. Banyak kewajiban terhadapmu yang belum sepenuhnya kami tunaikan. Banyak aib saudara kami yang belum sepenuhnya kami sembunyikan. Ampunlah dosa dan kekeliruan kami, Ya Allah. Dosa orang tua kami dan pemimpin kami di negeri ini. Tunjukilah pemimpin kami jalanmu, Ya Allah. Ampunlah dosa para pahlawan kusuma bangsa kami yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi bangsa kami. Pertemukanlah kami kelak di Jannatul Firdausmu, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni penandatanganan MOU yang didahului dengan sambutan dari Kepala Badan Keahlian Sekjen DPR RI, Bapak Dr. Innocentius Samsul SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Muhammad Nasir. Mohon maaf kalau saya salah. Kemudian saya hormati juga Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Dr. Suprahman, biasa kami panggil
Pak Maman, kemudian Ibu Dekan Fakultas Hukum Unhas, Sotalia yang kami kasih ya, dan seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin dan juga khususnya di Fakultas Hukum ya, dan barangkali juga yang ada yang hadir secara virtual pada kesempatan ini. Hadirin sekalian, puji dan syukur kita haturkan kepada si 21 yang Maha Kuasa karena tadi bukannya udah diperbaiki ini PDF. Oh, yang iya PDF dibuang aja ya. Diganti yang Saya sebenarnya sudah diinformasikan atau disampaikan oleh Pak Ketua Balek untuk mengagendakan datang ke Unhas ini mungkin sudah sebelum COVID ini ya, tetapi karena pandemi ini kita dibatasi kegiatannya, lalu kemudian di DPR juga terutama beliau sangat yang menjadi terdepan untuk menyelesaikan RUU ya sekarang sudah menjadi undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, jadi memang terpaksa kami lebih banyak terpusat atau terkonsentrasi di Jakarta, sehingga puji dan syukur kepada Tuhan karena hari ini akhirnya realisasi bisa bertemu dengan Ibu Dekan, Wakil Rektor dan juga sivitas akademika Unhas ya. Jadi barangkali ada 3 hal yang saya mau sampaikan Pak Wakil Rektor, Bu Dekan. Yang pertama, kalau boleh saya ingin sedikit memperkenalkan kepada kami. Kemudian yang kedua, kenapa kami harus berkolaborasi atau datang ke sini. Dan yang ketiga, nanti saya sedikit menjelaskan isi dari MOU kita apa yang bisa kita lakukan ke depan. Yang pertama soal badan keahlian ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang MD3, di mana di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa di samping Sekretaris Jenderal DPR RI, DPR juga membentuk badan keahlian. Ada DPR tidak, DPD tidak, DPRD juga tidak. Ya. Karena dalam perdebatan undang-undang itu juga muncul kalau DPR itu bagaimana di lembaga yang lain. Tapi sepertinya memang berdasarkan studi benchmarking dengan negara-negara lain memang yang paling diperlukan. Walaupun sebenarnya Senat kalau di negara lain juga perlu, tapi kita untuk sementara ini ada membentuk badan keahlian di DPR, dan badan keahlian ini memang dimaksudkan agar bisa membantu Dewan dalam melaksanakan fungsi pembentukan undang-undang, penetapan APBN dan pengawasan. Dan studi literatur atau pemikiran tentang demokrasi, kelembagaan, ya, sistem kelembagaan, maka memang lembaga ini memang penting, ya, penting untuk bisa membackup anggota dewan agar bisa lembaga legislatif ini bisa melakukan fungsi check and balance secara apa ya, secara fit dan kuat. Karena kita tahu di pemerintah itu data dan informasi knowledge manajemennya sudah sangat kuat ya, sehingga DPR ini harus diperkuat dengan fooding data, lalu membantu anggota dewan ya, yang begitu banyak agendanya, apalagi kita tahu bahwa DPR ini tidak lagi seperti dulu. Dulu itu kita sebut saja sebagai katakanlah tukang stempel saja. Sekarang semua kebijakan negara ini banyak ditentukan. Hitung-hitungan saya sekitar 80-90% itu pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Jadi oleh karena itu maka kita butuh suatu sistem dukungan yang kuat ya agar dewan ini betul dibackup. Sebenarnya dukungan ini tidak hanya karena anggota dewan itu bukan ahli, tetapi justru pengalaman saya, semakin ahli anggota dewan, semakin dirasakan pentingnya dukungan itu ya. Dari contoh yang paling fokus ini Pak Ketua ini kami merasa nyaman ya, karena beliau juga dulunya dosen latar belakangnya, sehingga paham betul bagaimana pentingnya data dan informasi dan rasionalitas teori dan sebagainya ya. Sehingga artinya bahwa memang DPR itu perlu didukung dengan
sistem data dan informasi dan SDM yang kuat ya. Dan di sana Pak Rektor, Pak Wakil Rektor kemudian badan ini terdiri dari 5 pusat, satu pusat penelitian, dan yang punya pusat penelitian ada sekitar 86 peneliti, ada yang sudah profesor riset juga ya. Lalu kemudian ada pusat perancangan undang-undang ya. Pusat perancangan undang-undang ini yang sebelumnya saya sebelum jadi kepala badan keahlian ini pusat perancangan undang-undang yang membantu AKD ya, termasuk membantu badan legislasi kalau ada usulan untuk RUU inisiatif. Jadi kita menyiapkan konsep naskah akademiknya dan draft RUU. Lalu ada juga pusat kajian APBN ya, yang fokus untuk mengkritisi naskah RUU APBN yang turun pemerintah. Lalu ada juga pusat kajian akuntabilitas keuangan negara yang mereview, mengkaji lagi hasil pemeriksaan BPK. Kan itu banyak sekali hasil pemeriksaan BPK. Jadi di kami ada pusat-pusatnya yang mencoba mengkaji lalu kemudian menyampaikan kepada AKD yang akan menindaklanjuti, karena hasil pemeriksaan BPK itu harus ditindaklanjuti oleh AKD yang bersangkutan dari komisi 1 sampai komisi 11. Lalu ada juga pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang. Pusat ini memang dengan adanya aturan-aturan baru nanti sebenarnya itu membackup badan legislasi juga ya, termasuk dua tugas utama, satu mengecek peraturan pelaksanaannya, lalu kemudian yang kedua menyiapkan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi tahun itu sekitar 80 undang-undang yang diuji dan itu disiapkan naskah draft keterangannya itu oleh badan keahlian dalam hal ini pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang. Nah, terakhir ini menurut peraturan tertib DPR ya, yang dihasilkan oleh Pak Ketua ini juga ya, dan DPR secara keseluruhan. Jadi kita sudah semakin fokus kerjanya bahwa untuk pusat-pusat yang terkait dengan itu akan dilingkan dengan alat kelengkapan dewan. Jadi misalnya untuk pusat yang legislasi akan berkoordinasi dengan alat kelengkapan dewan yang berkaitan dengan legislasi dalam hal ini badan legislasi. Jadi supaya lebih dekat lagi antara pusat-pusat dengan keahlian dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tupoksi dari masing-masing AKD. Nah, SDM secara keseluruhan Bu Dekan, Pak Wakil Rektor, itu ada sekitar 380 SDM fungsional. Jadi bukan administratif. Jadi bisa dibayangkan berarti 380 lah. Nah, saya hitung 380 ini karena Pak Ketua Balik, saya juga ingin bukan saya yakin beliau juga sudah terinformasikan bahwa menurut Perpres yang baru tentang Inspektur Jenderal ini untuk DAAKD akan lebih berkoordinasi dengan badan keahlian. Dulu DAAKD kebetulan di sini kami sudah lakukan koordinasi Pak Ketua, dan kami minta bantuan Pak Widodo untuk menjadi koordinator ya, DA ini. Tapi nanti kita ini dulu karena ada 186 DAAKD yang juga akan berkoordinasi, bukan secara struktur, bukan di bawah badan keahlian, tapi koordinasi agar kerjanya lebih mantap lagi lah, sehingga ke depan mulai tahun 2021 kita akan lebih banyak lagi SDM yang kita kolaborasi ya, jadi lebih dekat lagi antara badan keahlian, karena badan keahlian ini supporting system ya, yang membantu bapak-bapak dan ibu anggota. Kewenangan tugas itu tetap menjadi kewenangan anggota legislasi, seperti hanya membantu saja. Nah, itu saya kira sedikit perkenalan. Lalu kemudian kenapa ini penting kerjasama ini? Jadi ada hal yang sangat mendasar menurut saya. Pertama itu adalah memang isu-isu yang ada di DPR itu sangat bervariasi. Kita kekurangan keterbatasan SDM dan itu kan ada di perguruan tinggi ya. Sehingga walaupun kami punya peneliti, tapi peneliti yang umum sifatnya. Perancangan undang-undang itu ada sekitar 55,
tapi kan umum sifatnya. Oleh karena itu untuk LU atau naskah akademik tertentu kita butuh butuh supporting dari luar juga, ya, kerjasama dengan akademisi dari luar. Ya. Lalu kemudian yang kedua juga ya, walaupun itu sebenarnya tugas dari Dewan, tapi kerjasama dengan perguruan tinggi juga menjadi bagian untuk partisipasi publik juga. Jadi dengan lebih awal melibatkan akademisi yang bisa merekam baik secara teoritis maupun secara empiris ya apa yang terjadi di masyarakat. Kami pikir ini juga bagian dari partisipasi publik. Jadi kita berharap bahwa dengan melibatkan akademisi paling tidak suara-suara ataupun aspirasi dari kelompok-kelompok stakeholder di luar bahkan lebih dicerna dan dikemas lebih baik lah akademisi yang sudah bisa mengemas lebih baik sehingga bisa insert dalam format naskah akademik dan ilmunya. Lalu yang ketiga saya pikir penting ini karena ini kan sudah dunia digital ya, kita sekarang sepertinya kalau tidak berbagi ilmu dan berbagi partisipasi sekarang sudah bukan zamannya lagi. Oleh karena itu kami berharap bahwa ada take and give ya jadi artinya bahwa saya berharap sebenarnya kami merasa terbantu, tetapi menurut saya juga akademisi ini juga perlu terlibat ya ikut secara langsung di dalamnya mendharmabaktikan pengetahuannya dalam merumuskan kebijakan publik di negara ini terutama di DPR. Nah, mulai tahun ini Pak Ketua ya saya setelah dilantik jadi kepala badan ini saya menambah semacam logo ya tulisan di bawah badan kalian itu dengan apa yang saya tulis itu adalah badan kalian bridging the research to the role and functions of parliament. Lalu di bawahnya lagi evidence based legislative policy. Maksud saya adalah Pak Ketua kami ke depan ingin memperkuat riset. Riset itu bukan profil riset ilmiah untuk untuk jurnal Scopus dan sebagainya, itu riset kebijakan ya agar semua apa yang diperdebatkan di DPR itu didasarkan data experience based, teorinya juga bagus ya. Oleh karena itu mindset, spirit kerja dan teman-teman saya berharap itu adalah jangan asal ngawur aja. Jadi saya tekankan kepada para peneliti, perancang, mau membuat naskah akademik, mau memberikan kajian apapun, riset itu mulai dari sederhana. Kita bertanya kepada orang, berdiskusi. Hari ini pun kita sebenarnya bagian dari proses riset untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Nah, ketiga soal yang kita ini Pak Direktur, ini sebenarnya sudah beberapa kali kami lakukan ya. Jadi karena itu tadi kami merasa perlu, maka barangkali MOU ini ya untuk semakin mendekatkan ya. Di dalam MOU itu ada beberapa kerjasama yang bisa kita lakukan, pembuatan naskah akademik, lalu melibatkan akademisi. Kami berharap nanti dan kami selalu informasikan kalau ada naskah, apalagi ini sudah mau masuk prolegnas 2021, kalau nanti sudah ada dan ada MOU usul inisiatif ya. Mohon maaf Pak Kedua, saya mungkin bocor sedikit. Selain saya dapat terusan surat dari Komisi 11 mengajukan RUU tentang reformasi sektor keuangan ya. Barangkali mau dimasukkan dalam prioritas 2021 dan mereka sudah sounding ke kami untuk tolong membuat naskah akademiknya supaya bisa masuk dalam prolegnas dari Komisi 11 ya. Nah, jadi ini merupakan payung Pak Direktur BPK. Saya berharap setelah tanda tangan MOU itu kan masih sangat umum ya. Apa yang bisa kita lakukan kita komunikasikan ya. Dan saya berharap dengan ini hubungan itu sudah semakin dekat ya. Jadi saya tahu kadang-kadang kawasan timur ini kan, saya kebetulan dari Indonesia Timur juga ya, kadang-kadang seolah-olah kalau ke timur itu jauh betul ya. Terus itu cuma 2 jam ya. Saya juga 2 jam jadi Indonesia Timur. Nah, jadi
saya kira ke depan ya kita lebih. Dan saya tahu, saya tadi kenapa memperkenalkan diri karena saya tahu Universitas Hasanuddin itu jauh lebih terkenal dibandingkan dengan Badan Keahlian. Jadi sendiri kan sudah sangat punya posisi yang luar biasa lah, sudah sangat bergengsi di Indonesia ya. Jadi saya kira dengan dan jujur saja kadang-kadang ini pembicaraan kami juga tempat ketua kadang-kadang menggandeng universitas juga bukan cuma menggunakan tetapi mencari uang ini. Supaya sama-sama kita menyelesaikan persoalan bangsa yang rumit ini. Nah, jadi bahwa tadi ada sikap yang berbeda, silakan saja. Tetapi kalau bisa memberikan kontribusi secara langsung kan itu jauh lebih baik lagi. Nah, saya kira itu saja dari sambutan saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Unhas untuk mengadakan MOU ini dan mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi bangsa negara khususnya untuk DPR. Nah, untuk itu saya akhiri sambutan saya ini dan hari ini kita membuka gitu ya menandai mulainya MOU ini dengan diskusi penyampaian dari Bapak Ketua Badan Legislasi DPR RI Pak Dr. Andi Supratman ya tentang undang-undang cipta kerja yang sekarang sedang lagi disoroti pada. Saya kira ini awal yang baik bagi kita. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasrul Masih, PhD. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Dr. Supratman Andi SHMH. Selamat datang Pak. Ketemu lagi di Makassar. Walaupun sebenarnya asli orang Sulawesi Selatan juga. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Keahlian Sekjen DPR RI, Dr. Innocentius Samsul SHM. Selamat datang Pak di Unhas. Ibu Dekan, Prof. Farida, yang saya hormati Bapak Wakil Dekan dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang saya banggakan dan seluruh hadirin. Pertama-tama saya kira kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan, apalagi di masa pandemi ini, karena sehat itu sangat penting sekali. Kalau orang Jepang itu ketemu selalu mengatakan "Ogenki desu ka?", apakah Anda sehat? Itu dari dulu, mungkin karena pengalaman pandemi yang lalu sampai dia selalu mengatakan itu karena sehat. Dan memang ya karena di Jepang itu musimnya ada 4, jadi selalu orang sakit flu itu selalu sering. Ya saya sekolah 5 tahun Pak di Jepang, jadi merasakan bagaimana gampang sakit ya, terutama flu. Ya kita bersyukur kehadiran Allah SWT atas kesempatan ini sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan untuk penandatanganan MOU antara Unhas dan Badan Keahlian Sekjen DPR RI dalam segala hal nantinya di depan, dan juga dilanjutkan dengan kuliah tamu oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
salam dan taslim kita panjatkan kehadirat tujuan kita Nabi Muhammad dan keluarga dan kerabatnya atas bimbingan dan sudah diberikan kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Unhas sekarang alhamdulillah berada di ranking 7 dari 4.000 lebih universitas yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, ya kita satu-satunya universitas di luar Jawa yang bisa juga eksis ya. Kemudian di ranking Asian University Ranking kita berada di 400 besar. Ya. Yang dunia ini, World University Ranking ini kita ditargetkan oleh Kemdikbud untuk masuk di 1.000 besar. Ini yang kita ingin meraih sekarang. Sehingga banyak usaha yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan untuk menuju ke arah sana. Ya. Ada beberapa kegiatan yang memang kita butuhkan untuk mencapai target tersebut, terutama untuk masuk di World Class University. Ya, kita sudah berusaha sejak beberapa tahun lalu, namun kita masih mendekati ya. Kita berharap tahun depan insya Allah dan target kita 5 tahun ke depan kita masuk 500 besar. Itu yang diminta oleh Kemdikbud. Adapun beberapa usaha yang kita lakukan untuk mencapai itu adalah memang ada 5 yang ingin diinginkan, yaitu academic reputation, employee reputation, internationalization, kemudian faculty integration, dan citation per faculty. Semuanya ini kita coba usahakan dan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu kita dukung. Termasuk hari ini, ya, MOU yang kita buat dengan tujuan, apalagi tadi penjelasan daripada Kepala Badan Keahlian bahwa ada beberapa pusat-pusat di sini termasuk pusat riset. Nah itu kita bisa kembangkan bersama, ya. Apalagi di DPR itu kan banyak sekali sebenarnya yang bisa dibahas, bisa dikaji dan dikolaborasikan bersama dengan universitas. Sehingga ini kesempatan terbaik bagi Unhas untuk turut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat kita pada umumnya. Nah, itu yang saya kira yang penting yang ingin kami tekankan, apalagi saya di bidang riset, inovasi, dan kemitraan, Pak. Jadi semua hal yang berbau riset, berbau inovasi dan hilirisasi, ya, serta kerjasama dengan Universitas Hasanuddin itu akan sangat-sangat mendukung kita. Kita berusaha membangun image dan branding universitas dengan cara itu untuk dikenal di Indonesia dan di luar negeri, ya, sehingga apapun kegiatan yang kira-kira bisa meningkatkan branding Unhas itu kita usahakan agar supaya bisa bermanfaat. Dan saya kira banyak hal yang bisa dikerjakan. Kalau tadi katakan risetnya riset bukan riset saintifik, ya. Ya, ini namanya riset operasional riset, Pak. Jadi apa yang bisa dikerjakan bersama untuk membuat efisiensi, membuat lebih efektif daripada semua kegiatan yang kita lakukan. Kalau kebetulan saya di bidang kesehatan, seorang dokter, jadi operasional riset itu misalnya pengobatan terhadap pasien-pasien hipertensi. Kalau dulunya dirawat 1 minggu, kenapa tidak bisa 3 hari? Nah itu semua dasarnya riset. Dasarnya riset. Nah kalau di DPR, saya kira banyak sekali hal yang bisa diefisiensikan dengan basic riset tersebut, ya. Dan saya kira sumber SDM-nya itu kebanyakan dari universitas. Nah inilah manfaatnya untuk kita berkolaborasi membuat MOU ini pada hari ini. Semoga hal itu bisa kita implementasikan, Pak, ya, dengan beberapa program yang aplikatif, ya. Jangan kita hanya tanda tangan saja, tetapi ada langsung action dari kita, apa yang harus kita lakukan, dan kita bentuk tim, mungkin dari Fakultas Hukum melalui Budekan bisa membuat semacam action plan yang bisa kita buat dengan timeline yang betul-betul ada produk
yang bisa bermanfaat. Itu yang selalu kami informasikan agar supaya MOU yang kita bikin banyak itu harus ada maknanya dan harus ada evaluasi yang dalam dan agar supaya kita bisa bermanfaat untuk sesama. Banyak sekali kerjasama, hampir 30 sampai 40 MOU dari dalam negeri dan hampir 20 sampai 30 MOU dari luar negeri kita buat. Namun kita selalu berusaha mengevaluasi yang mana yang paling menguntungkan dan untuk mengangkat UNHAS ke depannya agar supaya bisa lebih sederajat dengan universitas-universitas yang ada di dunia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan kami sangat berterima kasih sekali terutama kepada Ketua Badan Legislasi Pak Supratman yang bersedia datang ke sini untuk memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa kita, kepada sivitas akademik UNHAS agar supaya memahami lebih dalam lagi tentang produk undang-undang yang dihasilkan di DPR RI sehingga kita bisa lebih tahu dan bisa memikirkan kira-kira apa lagi langkah selanjutnya yang bisa diperankan oleh universitas ke depannya. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Salam dari Bu Rektor, Pak Ketua, karena Bu Rektor juga dengan ada kegiatan yang bersamaan pada hari ini, jadi kami diberi amanah untuk mewakili beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, langsung saja kita memasuki prosesi penandatanganan MOU antara Universitas Hasanuddin dengan Badan Keahlian Sekjen DPR RI. Dengan hormat kami undang Kepala Badan Keahlian Sekjen DPR RI, Bapak Dr. Innocentius Sonsu SHMU, serta Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasr Masih PhD, untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kemudian kami mohon kesediaan Kepala Badan Legislasi DPR RI, Bapak Dr. Supratman Andi Aktas SHMH dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMU, untuk mendampingi dan menyaksikan penandatanganan MOU. Selanjutnya kami mohon untuk tetap di tempat. Adapun penyerahan cendera mata antara Universitas Hasanuddin dengan Badan Keahlian Sekjen DPR RI yang dilanjutkan dengan foto bersama. Jelasin lagi, 1, 2, ya sekali lagi, 1, 2.
Dengan berakhirnya sesi foto bersama, berakhirlah juga penandatanganan MOU antara Universitas Hasanuddin dengan Badan Keahlian Sekjen DPR RI. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kuliah umum dari Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bapak Dr. Supratman Andi Aktas SHMH, mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan untuk pelaksanaan kuliah umum akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Maskun SHMM. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebaikan. Yang kami hormati Ketua Badan Legislasi DPR RI Bapak Dr. Supratman Andi Aktas SHMH, Ketua yang juga kami hormati dalam hal ini Badan Keahlian Sekjen DPR RI, yang juga kami hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan jajaran staf pengajar serta audiens yang hadir pada hari ini. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik sebenarnya dalam hal ini untuk mendengarkan kuliah umum dari Bapak Ketua Badan Legislasi DPR RI. Dan yang menariknya karena kemudian yang sementara akan dikuliahkan ini adalah satu undang-undang yang baru saja disahkan dan memantik banyak pro dan kontra. Dan tentunya dengan kehadiran Bapak Dr. Supratman Andi Aktas ini akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mendengarkan dengan baik. Sekaligus juga kalau dimungkinkan kita akan melakukan sedikit tanya jawab atau question and answer di 10 menit akhir sebelum kegiatan ini ditutup. Karena ini akan sangat menarik sekali, mulai dari pro dan kontra dari sisi teknis Pak, dari sisi peraturan perundang-undangnya, khususnya mata kuliah baik di Fakultas Hukum itu di seluruh Indonesia dan mata kuliah perancangan peraturan perundang-undang. Jadi itu juga akan sangat menarik dari sisi teknis dan tentunya juga dari sisi substansi yang jauh tidak kalah pentingnya di tengah pro dan kontra sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama. Sehingga kuliah umum ini tentunya akan menjadi tempat yang menarik sebenarnya untuk kita bersama untuk mendengarkan dan sekaligus kalau kita boleh katakan ada mungkin nanti klarifikasi dari beberapa pertanyaan yang sehingga kemudian yang akan menjadi terang-benderang dari sisi kita, dari sisi masyarakat, dari sisi universitas dan juga dari sisi DPR yang telah bekerja keras tentunya untuk menyusun Undang-Undang 11 2020 ini tentang Cipta Kerja. Selanjutnya dengan mohon perizinan kepada Bapak Dr. Supratman Andi Aktas SHMH, kepada Bapak disilakan. Terima kasih moderator Dr. Mansur yang saya hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Farida, dan Wakil Dekan Fakultas Hukum dan seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin, khususnya di Fakultas Hukum. Sebuah kebanggaan, sekali lagi ini yang kedua kalinya saya datang di Fakultas Hukum sejak duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tadi Wakil Rektor menyatakan Universitas Hasanuddin sekarang menduduki peringkat ke-7 universitas terbaik di Indonesia, dan itulah yang menjadi kebanggaan juga buat saya
karena ini adalah merupakan alma mater saya. Walaupun saya menempuhnya di pasca sarjana, tapi sekali lagi ini sebuah rasa tanggung jawab. Saya ingin mengklarifikasi lebih awal kepada Ibu Dekan dan kepada adik-adik mahasiswa. Penandatanganan MOU ini tidak ada kaitan sama sekali dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya menjanjikan untuk melakukan penandatanganan MOU kepada Ibu Dekan itu sebelum pandemi, bahkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena itu prolegnas tahun 2020 ya. Sementara pemerintah kalau prolegnas kita biasanya kita selesaikan itu sebelum APBN itu diketok. APBN disahkan itu tanggal 30 Oktober. Jadi Oktober 2019, kemudian kami melakukan sosialisasi prolegnas di awal atau di akhir tahun 2019 atau di awal 2020, yang jelas sebelum pandemi. Sementara pemerintah mengajukan RUU kepada DPR tentang omnibus itu di bulan April, baru diserahkan ke di Februari, kemudian diserahkan ke Dewan Perwakilan. Jadi tidak ada sama sekali. Kalaupun kemudian materi pada hari ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban saya sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Hasanuddin, karena kebetulan saya menjadi ketua panja RUU Cipta Kerja. Saya bisa memahami kalau kemudian ada yang pro dan kontra, baik dari sisi teoritis maupun dari sisi substansi terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang 12 2011 maupun Undang-Undang 15 tahun 2019. Oleh karena itu saya hanya ingin mengajak kepada seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin, terutama Fakultas Hukum, bahwa dengan dilakukannya kerjasama antara BKD dan Universitas Hasanuddin, saya berharap nanti beberapa rancangan undang-undang yang mungkin akan menjadi bagian partisipasi daripada keluarga besar Universitas Hasanuddin untuk bisa melahirkan sebuah undang-undang yang memang menjadi harapan bagi rakyat Indonesia. Itu bisa kita jadikan sebagai acuan, apakah itu dalam bentuk draft RUU maupun naskah akademiknya, dan saya pastikan itu akan bisa menjadi usul inisiatif dan itu bisa menjadi sebuah sumbangsi yang berharga bagi dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan publik di Republik kita. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, nanti kalau ada yang bilang, wah ini kenapa tiba-tiba nih balik datang sosialisasi, ini kebetulan saja. Tidak ada kaitan sama sekali antara karena pro kontra saya wajib untuk menjelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada Universitas Hasanuddin. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, guru-guru saya yang saya hormati, saya ingin menjelaskan bahwa mungkin dari sisi teoritis akademik, bagaimana omnibus law, sistem hukum kita dari civil law, kemudian kita melakukan transformasi beberapa sistem Anglo-Saxon kita termasuk dengan omnibus, tetapi secara praktikal untuk kebutuhan kebaikan bangsa dari sisi dalam rangka melakukan penyederhanaan regulasi, saya menganggap bahwa omnibus ini adalah salah satu metode yang tepat untuk kita jadikan sebagai rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan dalam rangka untuk melakukan harmonisasi. Banyak yang memperdebatkan apakah ini sesuai dengan Undang-Undang 12. Tidak ada yang salah, semua benar, karena memang di dalam Undang-Undang 12 itu yang diatur adalah menyangkut soal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kami berpendapat bahwa omnibus ini hanya sebuah metode dan statusnya sama dengan undang-undang biasa. Nah, ini kemudian nanti pasti akan banyak di beberapa kelompok-kelompok masyarakat juga akan mengajukan
gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kita akan menunggu, dan kita sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada niat dari DPR bersama dengan pemerintah lewat undang-undang Omnibus Law ini akan kemudian memberikan kemudaratan bagi bangsa dan negara. Soal ada yang kurang, ada yang lebih, karena pemerintah bersama DPR sebagai sebuah lembaga politik tentu akan memperhitungkan berbagai macam kepentingan dari semua stakeholder. Oleh karena itu, sekali lagi ini menjadi bagian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Di beberapa kesempatan protes itu banyak sekali dari kelompok-kelompok buruh, tapi saya ingin memastikan bahwa mungkin pertama kalinya Bu Prof, dan ini sekarang menjadi tradisi kalau Bapak Ibu sekalian adik-adik sekarang mau aktif lihat dari awal semua proses-proses persidangan, apakah itu di tingkat penyusunan, harmonisasi ataupun pembahasan, sepanjang itu dilakukan di badan legislasi, kita sekarang mulai sekarang semua kita lakukan live lewat media sosial di parlemen. Nah, itu bentuk pertanggungjawaban. Jadi nilai positifnya yang kita dari awal kami menyadari bahwa kalau ini kita tidak lakukan menggunakan media dalam rangka penyebar luasan, kami hanya bertemu dengan kelompok-kelompok kampus, kelompok-kelompok yang lain, dokumentasinya agak sulit. Kalau sekarang itu dokumentasinya akan mudah untuk didapat. Apa yang paling mendasar daripada Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya walaupun terdiri dari sekian halaman dan sekian ratus pasal, tapi sebenarnya yang ada itu adalah hanya terkait dengan soal penyederhanaan perizinan. Penyederhanaan perizinan itu dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, kita mengenal sebuah konsepsi dasar yang dahulu itu sama sekali kita tidak mengenal itu, karena kita selalu membuat sebuah rancangan undang-undang berdasarkan kepentingan sektor-sektor tertentu. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi roh daripada Undang-Undang Cipta Kerja, adik-adik, terutama adik-adik saya yang mahasiswa sekarang, itu bisa membedah. Ada satu konsepsi baru yang belum pernah kita temukan dalam satu produk perundang-undangan kita, yang kaitannya dengan perizinan berusaha dalam rangka menciptakan lapangan kerja, yakni yang ada di bab 3. Menyangkut soal peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Di dalamnya itu ada 3 konsepsi dasar. Satu, bahwa kegiatan berusaha itu, perizinan berusaha, yakni berbasis risiko. RBA namanya, Risk Based Approach. Itu yang pertama. Kalau kemudian nanti ini akan melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan tertentu lewat NSPK yang akan dibuat, bahwa dengan kebijakan pembangunan yang berbasis risiko yang dibagi menjadi 3, ada yang risiko tinggi, kecil, menengah, dan rendah. Nah, ini kemudian akan melahirkan banyak yang menyatakan dari sisi aspek lingkungan akan semakin terdegradasi. Padahal sesungguhnya dalam perizinan dasar perizinan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang pertama adalah menyangkut soal persetujuan pola pemanfaatan kesesuaian tata ruang, sehingga nanti peta tata ruang kita itu menjadi satu kesatuan dan tidak ada lagi tumpang tindih di antara kementerian-kementerian terkait, apakah itu di kehutanan, kemudian ATR maupun di KKP ya, sehingga ada sebuah kebijakan yang kita lahirkan sesuatu yang baru, yakni one map policy. Ini sesuatu yang baru. Selama ini peta kita itu parsial semua. Nah, konsepsi-konsepsi dasar inilah termasuk dengan yang persetujuan lingkungan yang kedua, yang mengganti nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat secara jeli Undang-Undang Cipta Kerja memang boleh diperdebatkan, terutama dari penggiat lingkungan, banyak yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menafikan aspek lingkungan, hanya mengejar sesuatu yang berkaitan dengan investasi, tapi mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Tapi sesungguhnya kalau kita baca pasalnya secara detail, kita boleh mempertanggungjawabkan bahwa sesungguhnya yang berganti itu adalah hanya soal nomenklatur, dari izin menjadi persetujuan. Tetapi esensi dasar terhadap persetujuan lingkungan itu tetap sama,
Karena baik yang menyangkut RKL maupun RPL itu bagian integral dari persetujuan lingkungan yang sama dengan izin lingkungan. Nah, terkait dengan materi-materi muatan yang lain, sekali lagi itu hanya mengikut saja dalam rangka penyesuaian terkait dengan kemudahan perizinan. Nah, kita berharap betul dengan kemudahan perizinan dengan menggunakan sistem OSS, OSS ini, maka kemudian akan semakin membuat ada kemudahan. Apa kemudahan-kemudahan yang diberikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Bagi adik-adik yang kebetulan ini paling penting sebenarnya, ini sekarang untuk bisa menjadi entrepreneur muda, lewat dengan perkembangan revolusi industri, sekarang kita masuk revolusi industri 4.0 menuju 5.0 ya. Justru sekarang jauh lebih mudah. Pendirian perseroan terbatas itu sekarang itu cukup satu orang boleh. Batas walaupun di dalam selama ini kita diajarkan yang namanya perseroan terbatas itu kan dasarnya perjanjian. Tapi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja pendirian perseroan terbatas bagi kalangan ekonomi kecil dan mikro, kecil dan menengah itu cukup dengan satu orang bisa membuat sebuah perseroan terbatas dan biayanya sangat murah. Nah, mahkota berikutnya daripada Undang-Undang Cipta Kerja, yakni adalah bagaimana memberikan kemudahan terhadap pelaku usaha UMKM. Berbagai macam kemudahan yang kita berikan, baik dari sisi pendirian badan usahanya, kemudian bagaimana akses ke lembaga-lembaga keuangan itu akan semakin baik. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa banyak hal-hal kemarin yang terlalu diributkan hanya mungkin yang terkait dengan kluster kerjaan. Saya berkali-kali bahkan dengan bersungguh-sungguh kami membentuk sebuah tim rumus di antara semua kawan-kawan serikat pekerja. Kami sampaikan bahwa kami bersungguh-sungguh untuk memperhatikan bagaimana kemudian hak-hak dasar pekerja sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang 13 itu supaya tidak tergerus. Dan itu kami lakukan. Oleh karena itu sekali lagi ada beberapa poin yang memang sekarang itu tidak bisa kita akomodir. Sebenarnya DPR mau melakukan itu, tetapi pemerintah ketahan. Nah, yang namanya pembuatan undang-undang kan harus disepakati bersama antara DPR bersama dengan pemerintah. Tetapi alhamdulillah saya yakin dan percaya bahwa DPR sudah semaksimal mungkin mempertahankan bagaimana sesuatu yang ideal itu kemudian untuk bisa menyenangkan semua stakeholder yang berkepentingan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kalau ada yang menyatakan bahwa ini undang-undang pro investasi asing, mungkin tidak salah. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat secara utuh bahwa jenis investasi apapun, baik yang terkait dengan investasi langsung dari luar maupun investasi dalam negeri, semua diberi ruang yang sama. Tapi tentu dengan pembatasan-pembatasan tertentu, dengan sekali lagi mengacu pada aspek bagaimana kemudian perlindungan lingkungan itu tetap menjadi acuan utama kita di dalam konsepsi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, banyak tentu tidak mungkin bisa saya menjelaskan semua detail isi undang-undang ini. Walaupun jujur Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, saya waktu pertama kali membaca, bahkan berkali-kali saya baca dari halaman pertama sampai terakhir di awal rancangan undang-undang itu, saya pun juga punya pendapat yang sama. Wah, ini luar biasa undang-undang ini. Merombak struktur semuanya. Dan banyak hal yang sesungguhnya itu menabrak beberapa kepentingan-kepentingan, terutama bagi golongan-golongan ekonomi masyarakat bawah. Tapi alhamdulillah dalam proses pembahasan yang kita lakukan, kita bisa mencarikan titik sebuah keseimbangan dan itu tergambar di dalam pasal-pasal yang kita hasilkan. Sekali lagi ini bukan sesuatu hal yang sempurna. Saya tahu mungkin banyak yang akan mempersoalkan bagaimana kemudian proses pembentukannya. Ada yang mengatakan ini cacat formil, ada yang mengatakan mungkin substansinya juga ada yang biarlah kemudian itu menjadi kajian. Saya berharap Universitas Hasanuddin, terutama Fakultas Hukum, melakukan kajian dan kalau kemudian ada yang dirasa kurang, mungkin bisa menjadi sebuah bagian masukan dalam rangka untuk kita melakukan sebuah legislative review, ya. Dan itu menjadi sumbangsi kampus dalam rangka memperbaiki tatanan kelembagaan, terutama dari sisi mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
saya ingin menyampaikan beberapa klarifikasi juga terkait dengan isu bahwa setelah paripurna ada yang dihapus pasalnya, terutama yang terkait dengan undang-undang tentang minyak dan gas bumi yang diributkan. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, terutama adik-adik saya, pasal terkait dengan minyak dan gas bumi itu kebetulan di tingkat panja kita putuskan. Pemerintah mengusulkan satu hal, bahwa akan ada penambahan 4 ayat, penambahan 1 ayat, perubahan kewenangan fungsi dari BPH Migas tentang penetapan tol fee minyak gas, tol fee gas itu, yang tadinya kewenangannya itu ada di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas, kemudian pemerintah mau mengalihkan ke Kementerian SDM. Kita tidak setuju bahwa BPH Migas itu tetap harus dipertahankan kewenangannya. Tetapi kemudian pada saat kita lakukan harmonisasi, sinkronisasi ya, tinsin, kemudian ternyata teman-teman di dapur kami itu tetap memasukkan 4 ayat dari pasal yang dimaksud persis sama dengan undang-undang existing. Itu persis sama. Jadi kemudian ternyata begitu dikirim ke Menteri Sekretariat Negara, Menteri Sekretariat Negara lah yang menemukan itu. Tetapi karena sama, nggak ada bedanya antara undang-undang existing, karena ayat 5-nya yang diusulkan pemerintah kita tidak setuju, itulah yang kemudian menjadi itu. Kenapa saya berani melakukan penandatanganan atau memparaf apa yang menjadi temuan dari Mensesnek. Dan itu sudah menjadi sebuah juga kebiasaan bagaimana kemudian kalau ada typo dan lain sebagainya. Nah, mungkin ke depan ini menjadi bagian yang harus bisa menjadi kajian bagi Universitas Hasanuddin, terutama di Fakultas Hukum, dalam rangka untuk perbaikan untuk kita lakukan legislative review di kemudian hari. Kalau itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kira-kira itu yang menjadi gambaran besar. Banyak isu-isu lain yang tentu kalau kemudian ada yang menyatakan ada di Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan pemberian sekaligus izin hak guna usaha 90 tahun itu sama sekali tidak benar. Itu tidak ada. Di pemerintah mengusulkan itu dan kita tidak setuju. Oleh karena itu, beberapa isu yang berkembang, saya berharap terutama adik-adik saya nanti bisa kita diskusikan, coba dibaca betul, kemudian karena ini memang tidak mudah, ini pengalaman pertama. Dan oleh karena itu sekali lagi kepada yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Hukum dan pada semua guru besar yang ada di Fakultas Hukum, saya berharap betul, Prof, kalau memungkinkan kita mungkin bisa menindaklanjuti apa yang sudah ditandatangani tadi. Saya mengajak kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, di samping tentu mungkin beberapa tenaga-tenaga pengajar yang selama ini berkecimpung di dalam dunia perancangan, itu sudah bisa bekerja sama dengan Badan Keahlian DPR, tapi dengan Unhas bisa melahirkan sebuah rancangan undang-undang, beberapa ormas bahkan saya tidak tahu apakah mereka bekerja sama ya. Kemarin Ikatan Dokter Indonesia juga memberikan kita beberapa masukan terkait dengan draft dan naskah akademik, dan itu kita bisa perjuangkan untuk masuk dalam program legislasi nasional. Nah, kenapa tidak kemudian kalau Unhas bisa melahirkan satu omnibus sebagai sebuah metode, terlepas perdebatannya ini apakah ini benar atau tidak cocok dengan sistem hukum kita, menurut saya inilah satu-satunya cara sekarang dalam membenahi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita carut marut Pak, karena semua kementerian termasuk juga di DPR sama, semua berpikir sektoral semua. Nah, ini yang harus dihadiri, dan mudah-mudahan dengan undang-undang Cipta Kerja yang baru bisa menjadi suatu hal yang berharga untuk pembangunan sistem hukum kita ke depan. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya kira ada beberapa catatan menarik sebenarnya dari uraian Bapak Dr. Supratman tentunya selaku Ketua Balik. Yang menariknya menurut saya, yang pertama bahwa kalau selama ini di pembelajaran di Fakultas Hukum kita mengenal ketika kita belajar sistem hukum, maka hari ini kemudian kita disuguhkan satu realita atau fakta baru bahwa ternyata Indonesia itu tidak menganut murni civil law system lagi. Jadi itu kemudian yang beralih. Kalau dalam teorinya kan kita belajar Indonesia civil law dan common law system, tapi dengan undang-undang ini kemudian menunjukkan bagaimana kemudian Indonesia mengadopsi secara tidak langsung sebenarnya dua sistem hukum yang berbeda ke dalam satu yang secara fakta. Kalau pertanyaannya kemudian apakah dalam praktek itu terjadi, kondisinya memang di dunia ini seperti itu. Jadi nggak ada lagi yang murni civil law system atau kemudian common law system. Itu catatan yang dari sisi universitas menurut saya. Yang kedua adalah dari sisi Undang-Undang 12 tahun 2011 yang secara theoretically ataupun secara substantif kemudian mungkin akan menjadi catatan menarik nantinya untuk proses pembelajaran, khususnya karena kemudian kita dihubungkan dengan persoalan technically. Jadi secara teknik kemudian itu yang disoal tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Supratman. Kemudian dari sisi substansi saya kira tadi sudah disampaikan apa sih sebenarnya yang menjadi catatan penting dari undang-undang ini kemudian harus diadakan, dan saya kira memang banyak hal yang kemudian menarik untuk didiskusikan. Kita masih punya waktu 30 menit kalau saya tidak salah dari time yang diberikan oleh panitia. Dan catatan-catatan penting itu misalnya apakah memang benar persetujuan lingkungan versus isi lingkungan itu hanya persoalan nomenklatur. Itu mungkin catatan yang selama ini perlu memang diberikan pemahaman sehingga kemudian masukan dari Bapak Ibu pengajar misalnya khususnya dari teman-teman penggiat ini menjadi sangat penting kalau kita membaca dengan baik rumusan ini. Begitu pula di klaster-klaster lain, klaster-klaster ketenagakerjaan yang kita banyak ketika aksi di lapangan dan sebagainya. Dan kemudian perdebatan termasuk tadi yang disampaikan yang komunikasi kemarin tadi seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang kemudian menjadi catatan kita sebenarnya, catatan singkat sebenarnya karena tentunya kita tidak akan mungkin punya waktu banyak untuk membedah seluruhnya, tetapi beberapa polemik kemudian yang muncul pro dan kontra yang kemudian muncul di area Undang-Undang 11 2020 ini kemudian pada kesempatan pagi hari ini saya membuka sesi tiga penanya dulu untuk sesi pertama. Ada Prof. Hamzah di sayap kiri saya, ada Pak Putra, Dr. Putra, dan kemudian ada mahasiswa kita. Jadi ada unsur akademisi dan ada unsur mahasiswa, dan juga nanti kalau ada yang live mungkin kita akan tampung. Oke, nanti kita baca chatnya, mohon bantuan panitia untuk melihat menu chat dan supaya kita bisa menampung memanfaatkan waktu 30 menit. Langsung saya harap supaya pertanyaan langsung to the point karena kita punya waktu yang sangat terbatas. Kesempatan pertama saya silakan dan hormat Bapak Profesor Dr. Hamzah. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama kita hormati Ketua Balik DPR RI, kemudian Ketua Badan Keahlian DPR dan Budikan, saya kira masih hadir bersama kita. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh baik Ketua Badan Keahlian maupun Ketua Badan Legislasi dalam kuliahnya bahwa persoalan Omnibus Law untuk konteks Indonesia adalah sesuatu hal yang baru. Nah, justru karena barunya ini kemudian kita berharap proses Omnibus Law berikutnya kalau itu menjadi sesuatu yang akan berlanjut karena sudah dikatakan oleh Pak Ketua Balik tadi bahwa ini adalah model yang dianggap baik. Tetapi suka tidak suka
ada rambu-rambu pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah lebih dahulu ada di negara kita ini, sehingga itu juga suka tidak suka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan berikutnya harus mengacu ke situ. Nah, terkait dengan itu, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ini lalu kemudian memotret Omnibus Law. Saya lihat dua hal yang paling mendasar di situ. Yang pertama soal asas pembentukan dan asas material. Itu yang paling pokok menurut saya. Sehingga kalau mau memang kita sepakat Omnibus Law ini ke depan akan dijadikan sebuah role model dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka menurut saya undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan harus diformat ulang untuk kemudian menyesuaikan dengan model penyusunan undang-undang dalam bentuk Omnibus Law. Gitu. Yang kedua, ya, menurut saya ini terkait dengan soal kewenangan pusat dan daerah, Pak. Suka tidak suka, kita juga harus kemudian mengatakan bahwa ada benarnya statement yang menyatakan bahwa undang-undang Omnibus Law terkhusus dalam kaitan dengan perizinan, kewenangan memberi izin, ini adalah undang-undang yang, mohon maaf kalau saya katakan Pak, ini resentralisasi, menarik berbagai macam kewenangan yang sudah diberikan baik kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu ditarik ke pusat. Argumentasi dalam perdebatan yang banyak perdebatan saya lihat adalah katanya proses perizinan di daerah itu sangat korup. Pertanyaannya, siapa yang jamin kalau perizinan di pusat itu tidak korup? Bahkan kalau kita melihat data yang ada tentang kasus korupsi, kong kali kong antar pejabat dengan pengusaha dalam proses perizinan, justru jumlahnya yang besar ada di pusat, Pak. Di daerah malah ecek-ecek itu. Nah, gitu. Jadi ini sebatas statement saya dan pertanyaan saya, gimana kira-kira mengantisipasi ini dan mensinkronkan antara otonomi daerah, karena otonomi daerah ini lahir dari anak kandung reformasi, Pak. Di mana reformasi itu kita hendaki memformat ulang sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi, lepas dari sentrum. Nah, ini ada pendulum balik saya lihat yang kemudian kembali ke desentralisasi. Itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tampung dulu semua pertanyaan, tidak, supaya kemudian kita memberikan kesempatan ke Bapak untuk memberikan tanggapan balik. Selanjutnya saya silakan dengan hormat Bapak Dr. Putra untuk tanya. Baik, terima kasih banyak yang saya hormati Bapak Ketua Badan Legislasi DPR RI, untuk Profesor Universitas Universitas dan moderator, Bapak dan Ibu sekalian. Suatu isu yang sangat menarik memang ketika melihat isu tentang Omnibus Law ini. Di tahun 2014, saya ingat sekali waktu saya masih berkuliah di Universitas Erlangga, saya sempat berdiskusi dengan Profesor Dr. Wisna ini, salah satu guru besar Fakultas Hukum Universitas Erlangga, mengatakan bahwa sebenarnya antara civil law dan common law ini sudah ada pergeseran dan mengarah pada satu muara yang sama, sehingga apa yang diterapkan di Indonesia memang benar, kita tidak civil law murni, ada common law dan sebagainya. Ini bisa kelihatan juga di ranah perdata misalnya dengan adanya MOU dan MA yang dipraktekkan. Nah, terkait dengan Omnibus Law ini kan merupakan hal baru memang di Indonesia, tetapi kita tidak bisa kaku juga dengan hal ini karena ini merupakan terobosan baru dan ini yang perlu diapresiasi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Namun ada beberapa perdebatan memang seperti yang disampaikan oleh Prof. Hamsa tadi, dan saya juga pun mencatat beberapa. Pertama mengenai masalah izin perizinan yang kemudian diganti nomenklatur yang menjadi persetujuan. Dalam hemat saya secara pribadi, yang namanya persetujuan itu kan ranahnya privat, bukan ranahnya publik. Sehingga kalau diganti nomenklaturnya, ini akhirnya bisa menimbulkan multitafsir.
Izin itu pada prinsipnya kan tindakan hukum administrasi negara. Saya bukan memang bukan apalagi namanya kompetensi saya bukan di hukum administrasi negara, tetapi sebenarnya pengetahuan saya, izin itu merupakan legalitas, pemberian legalitas dari negara, pemberian kepastian hukum dari negara, merupakan tindakan hukum pemerintahan. Ketika diganti nomenklaturnya menjadi persetujuan, ini bisa saja menjadi bias. Tidak ada lagi kepastian hukum dan tidak ada lagi perlindungan hukum dari pemerintah. Nah, kemudian beberapa izin yang ditarik ke pusat, saya sepakat sekali dengan Prof. Hamzah bahwa ini merupakan resentralisasi, padahal pasca reformasi ini kan menginginkan adanya desentralisasi di Indonesia. Kok bisa menafikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian selanjutnya mengenai PT yang bisa berbentuk bisa dibuat secara perseorangan. Ini mungkin menyalahi dua konsep. Yang namanya perseroan itu kan kalau dalam KBBI kita lihat itu adalah perserikatan. Tidak mungkinlah perserikatan dengan diri sendiri. Nah itu tanggapan saya Pak. Kemudian masalah migas yang ada beberapa hal yang kemudian dipersoalkan di sini, mungkin juga yang perlu kita perhatikan bersama. Poin yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa ada beberapa tanggapan dari beberapa pakar. Saya mengikuti 2 kali webinar yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada menyoroti masalah di bidang keagrarian, masalah bank tanah Pak. Menurut Prof. Maria, bank tanah ini sebenarnya apalagi namanya justru akan membuat masyarakat ini semakin tidak mendapatkan lapangan kerja. Tapi kalau saya secara pribadi dan disertai saya mengatakan bahwa bank tanah ini bisa menunjang pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Tetapi catatannya salah tempat ketika bank tanah ini diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law. Karena bisa disalahgunakan Pak. Saya tidak bernegatif thinking, tetapi Undang-Undang Cipta Kerja ini kan arahnya kepada investasi dan pembukaan lapangan kerja. Ketika bank tanah ini diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini akan menjadi bias dan bisa saja digunakan dengan tidak semestinya. Pemerintah menampung tanah dalam bank tanah itu harusnya kan diredistribusikan kepada masyarakat. Tetapi ketika diarahkan untuk tujuannya pada investasi misalnya, ini bisa saja salah sasaran. Akhirnya apa yang diinginkan oleh reforma agraria itu tidak didapat. Nah, mungkin itu sebagai catatan untuk bisa didiskusikan, untuk bisa menjadi kajian, dan selebihnya mungkin mengenai hal-hal yang saya pengen sekali sebenarnya mendapatkan konfirmasi Pak. Misalnya mengenai kok bisa berubah. Saya bahkan memiliki 4 draft Pak. Nah ini sudah diketok tapi masih ada draft yang ini. Sebenarnya itu saya mau minta juga klarifikasi. Kemudian apalagi namanya informasi yang saya mau dapatkan juga dari Bapak adalah ini sebenarnya pernah diuji publikan di mana? Karena andai kata ini memang pernah diuji publikan, kami mungkin bisa mendapatkan informasi melalui media massa. Tetapi selama ini sampai di ketoknya undang-undang ini kami tidak pernah mendapatkan informasi. Saya secara pribadi tidak pernah mendapatkan informasi di mana pernah diuji publikan rancangan undang-undang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Putra. Ada beberapa catatannya sebenarnya kita akan summarize sebelum kemudian saya serahkan ke Pak Putra. Lebih singkat karena waktu kita sangat pendek ya, sampai jam 12.00. Terima kasih. Silakan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aris Munandar. Saya mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa saya mendapatkan informasi baru lagi bahwa ternyata di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat 186 pasal. Sedangkan yang saya temui selama ini itu cuma 174. Kemudian ada lagi penambahan undang-undang. Catatan saya itu 75 undang-undang. Sekarang ternyata di PowerPoint tadi itu 78 undang-undang. Ya. Jadi selain karena memang tidak ada revisi, atau saya bagaimana mekanisme revisinya, karena setahu saya yang digetok kemarin itu 900 halaman. Dan saya lihat tadi sekarang ketok turun 800,
Ternyata Mas di negara itu yang 1000 lebih. Jadi saya tidak tahu font apa yang dipakai di Word Manual itu. Oke, baik. Saya masuk kepada substansi. Saya mulai dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini saya pertama kali membaca Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu saya tetap memperhatikan dari awal RUU-nya sampai di ketok ini, ternyata pasal 93 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tetap dihapus, yaitu mengenai hak masyarakat untuk menggugat keputusan tata usaha negara. Salah satu keputusan tata usaha negara itu adalah izin usaha. Jadi tidak ada lagi partisipasi publik untuk menggugat izin usaha jika suatu hari ditemukan badan usaha yang merusak lingkungan hidup. Nah, di sini bagaimana pandangan dari Badan Legislasi DPR ini terkait hal tersebut? Karena ini sangat penting menurut saya bagi pengelolaan lingkungan hidup hutan. Kemudian pasal 88 Undang-Undang PPLH, ya, di situ dihilangkan frasa tanpa perlu pembuktian kesalahan. Apabila terjadi pencemaran lingkungan karena limbah B3 yang dilakukan oleh badan usaha, di situ hanya bertanggung jawab mutlak. Pertanyaan besar saya di sini adalah tanggung jawab mutlak seperti apa yang dimaksud di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terus apa bedanya kalau dimasukkan di situ pembuktian tanpa kesalahan? So frasanya dihilangkan. Itu yang kedua. Saya tidak akan membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan karena ini sudah sangat pelik sebenarnya soalnya dan sudah kita tahu bersama. Oke, kemudian di Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Di pasal 8 ayat 2, dulu di pasal 8 ini tidak mempunyai ayat, ya, di undang-undang awalnya, dia cuma paragraf. Nah, di sini di pasal 8 ayat 2-nya dikatakan bahwa objek pengadaan tanah itu termasuk dalamnya tanah adat dan hutan. Saya ingin bertanya soal ini, Pak. Bagaimana penjelasan umumnya? Sebab saya tidak mendapatkan soal objek pengadaan tanah untuk kawasan adat ini. Kemudian di pasal 8 ayat 3 dengan undang-undang yang sama, bahwa akan ada pinjam pakai kawasan hutan atau pelepasan status kawasan hutan. Saya juga membutuhkan penjelasan soal itu. Dan yang terakhir soal pertanahan tadi, tanah. Ya, kita ingat di peristiwa September 2019 yang lalu, salah satu RUU yang ditolak mati-matian itu adalah RUU pertanahan, Pak. Kok tiba-tiba ada substansi dari undang-undang yang selama ini kita tolak dan dikeluarkan dari prolegnas, tiba-tiba dimasukkan substansinya ke Undang-Undang Cipta Kerja. Dan menurut saya ini salah arah. Apalagi di pasal 126 ayat 1 masih tentang bank tanah meletakkan reforma agraria pada poin terakhir. Dikatakan di situ bahwa Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka yang pertama disebutkan adalah kepentingan umum, poin pertama, dan poin terakhir adalah reforma agraria. Seharusnya kalau memang Bank Tanah ini merupakan semangat dari reforma agraria, kenapa tidak dijadikan sebagai poin pertama seperti itu? Dan yang terakhir dari saya, Pak, saya ingin bertanya soal hak pengelolaan. Saya belum mengerti sekali soal hak pengelolaan ini terkait dengan Bank Tanah tadi. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Iya, terima kasih banyak. Supaya sekaligus juga karena ini yang semua yang sifatnya luring yang bertanya 3 pertanyaan, mungkin saya juga minta memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang sementara daring yang melalui virtual Zoom untuk bertanya, misalnya bertanya apakah ada yang, karena saya baca di menu chatnya saya tidak terlalu clear untuk melihat ada pertanyaan yang secara khusus disampaikan, ya, kecuali beberapa kecuali bahan presentasi yang sudah di-upload dan lain sebagainya. Kepada Bapak Ibu yang melalui virtual Zoom, saya beri kesempatan untuk bertanya 2 penanya supaya semua totalnya bisa 5 penanya sebelum saya alihkan ke Bapak Dr. Agus. Disilahkan dengan hormat. Raise hand mungkin. Buka mic boleh? Buka mic boleh? Ya, sudah dibuka mic kan? Ya, silakan langsung saja Pak. Sudah bisa langsung bertanya kepada Bapak Ibu yang sementara virtual Zooming.
Ya, kalau memang belum ada, saya kira untuk mengefisienkan waktu, ada beberapa catatan menarik Pak atas 3 penanya secara luring terbatas ini. Tentunya tadi dari ada yang pertama tentang asas pembentukan dan asas materi Undang-Undang 12 ini memang klasik sekali karena ini kemudian masih terus dipertanyakan dan memang saya kira penting untuk dibuat sebuah klarifikasi. Kemudian yang kedua, catatan penting dari 3 penanya adalah tentang proses perizinan, khususnya tentang konsep desentralisasi perizinan yang kembali ke Dipana, itu kemudian proses perizinan kembali ke pusat. Kemudian ya tadi juga ada masih juga tentang izin ya perizinan, proses tujuan lingkungan juga masih jadi klasik, dan juga catatan tentang bawah tanah, serta tadi dari adik mahasiswa yang sangat detail khususnya pada pasal 8393 PPLK, kemudian di pasal 82 ayat 3, kemudian di pasal di pangkal. Saya kira itu catatan dari saya Pak, yang mungkin pada kesempatan ini akan menjadi menarik untuk diberikan penjelasan sekaligus klarifikasi, termasuk yang persoalan halaman per halaman yang penting mungkin untuk diklarifikasi. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Jadi supaya clear dulu, saya mau jelaskan dulu soal beberapa versi yang ada, yaitu sekian banyak. DPR itu nggak pernah mengeluarkan banyak versi. Tapi yang pasti, karena DPR itu kan lembaga politik. Jadi kalau ada yang keluarkan, kadang-kadang kita nggak mengerti juga. Nah, saya ingin menjelaskan begini. Karena kemarin kan ada 2 fraksi yang menolak pada saat pengambilan keputusan di tingkat pleno badan legislasi maupun di Balai Kota. Tapi saya ingin klarifikasi bahwa selama proses pembahasan di tingkat panja tidak ada satupun fraksi yang menolak. Nah, itulah dinamika yang terjadi, namanya DPR sebagai sebuah lembaga politik. Kadang-kadang kita ikut, tapi karena terkait dengan konstituen dan keberlangsungan kehidupan partai politik, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Nah, itu satu. Jadi perdebatan itu berjalan. Yang kedua, saya ingin menjamin bahwa sekalipun ada 2 partai politik yang menolak, terutama dari teman-teman PKS, kadang-kadang mereka tidak hadir. Tapi kalau kami anggap pikiran mereka itu baik, justru kami setuju di saat mereka tidak hadir. Banyak yang kita lakukan seperti itu. Dan itu dokumentasinya itu sangat mudah. Adik-adik maupun teman-teman, Prof, semua bisa mengaksesnya lewat YouTube maupun media Facebook dari parlemen kita. Nah, terkait dengan sekali lagi tadi jumlah halaman, memang ini menjadi sesuatu hal karena harusnya yang diperdebatkan tadi itu saya senang sama adik-adik sebenarnya tadi. Tadi sangat detail ya, sangat detail. Kemudian kenapa 174, kemudian jadinya 186 pasalnya. Nah, saya ingin klarifikasi dulu bahwa tadinya di RUU itu jumlah pasal jumlah RUU yang masuk itu kurang lebih sekitar 79 ya, itu awalnya 79. Kemudian ada ketambahan sebanyak 4 RUU, jadi totalnya menjadi 83. Kemudian dikurangi 6 RUU lagi, 6 atau 7 ya. Akhirnya terakhir itu 76 RUU. Sudah itu 78 ya, 78 RUU yang jadi terakhir. Itu konsekuensi kenapa kemudian pasal dari awal berubah. Yang pertama 174 kemudian menjadi 186. Itu kenapa itu terjadi? Soal jumlah pasal. Karena ada yang keluar RUU-nya kayak seperti Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ada 5 undang-undang yang terkait dengan pendidikan, itu kita keluarkan semua, tetapi ada beberapa undang-undang terkait dengan kluster perpajakan maupun perlindungan pekerja migran juga masuk di dalam. Nah, itu yang kemudian kalau sekali lagi kalau soal jumlah saya tidak tahu juga dari mana bisa keluar. Kemudian banyak versi yang bisa keluar. Sementara DPR itu hanya mengeluarkan hanya 2 saja, yang dari badan legislasi awalnya, kemudian yang dari paripurna.
Kalau terjadi perbedaan halaman, kita akuin Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, itu semata-mata karena perbedaan pada saat kita melakukan editing, proses editing. Entah karena jumlah model kertas, kemudian margin dan lain-lain sebagainya. Begitu juga di sekretariat negara, karena formatnya yang benar itu mereka sudah menggunakan kop presiden lagi. Jadi pasti akan terjadi perubahan alamat. Kalau perubahan alamat sih saya tidak terlalu khawatir, karena itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu soal teknis saja. Kemudian yang kedua, saya ingin ke Prof. Hamzah terkait dengan asas-asas pembentukan maupun terkait dengan materi. Saya setuju, Prof. Memang ini menjadi, kita akan menunggu dulu apa yang menjadi hasil keputusan karena lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun saya masih berpendapat bahwa omnibus ini dan di beberapa kampus kami di UGM bersama dengan Pak Bambang Sowo juga kita bersepakat bahwa omnibus ini bisa diterapkan lewat mekanisme Undang-Undang 12 karena dia hanya merupakan sebuah metode. Tapi saya juga tidak ingin menganggap bahwa kalau ada yang berpandangan bahwa omnibus law itu tidak termaktub di dalam Undang-Undang 12. Nah itu debatable-nya. Nah kita menunggu karena ini pasti diuji materi, uji formil nanti di Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi pasti akan memberikan. Kalau nanti ternyata uji formilnya menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan asas pembentukannya, itu menjadi kewajiban bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan legislatif review. Tapi kami masih berkeyakinan sebagai lembaga pembentuk undang-undang bahwa itu masih tetap sesuai dengan Undang-Undang 12 karena kita menganggap bahwa ini hanya sebuah metode dan statusnya sama dengan undang-undang biasa yang lain. Kemudian terkait dengan kewenangan pusat dan daerah, Prof. Sekaligus menjawab Dr. Putra. Kalau Bapak baca konsep awal pemerintah, kita setuju bahwa itu sentralisasi. Semua kewenangan yang terkait dengan perizinan diambil. Nah ini yang saya maksud mungkin tidak sampai kepada bagaimana kemudian kita seluruh fraksi tidak setuju. Karena kalau itu dilakukan, itu sudah pasti melanggar pasal 18 Undang-Undang Dasar. Konsekuensinya, apapun kalau Bapak, Ibu semua tanya saya, apakah saya setuju negara kesatuan dengan konsep hasil amandemen Undang-Undang Dasar kita? Saya bilang, kita ini menjadi suatu negara, kita negara kesatuan, tapi rasanya federal. Tapi itu kan kita berkonstitusi, apa boleh buat? Itu sebuah pegangan yang harus kita lakukan. Tapi kalau ditanya saya tetap berpegangan harusnya ini kita kembali menjadi sebuah negara kesatuan. Dan tetapi karena kita berpegang di pasal 18 hasil amandemen itu, maka seluruh fraksi kita kembalikan. Tidak ada satupun kewenangan pemerintah daerah yang kita ambil alih dalam undang-undang. Yang kita lakukan itu adalah memberi pedoman supaya terjadi keseragaman proses perizinan. Jadi ada NSPK yang harus dibuat, ada batas waktunya yang harus dibuat. Tidak ada satupun kewenangan seperti di undang-undang mineral dan batubara itu berbeda, Pak. Kalau di undang-undang mineral dan batubara itu kewenangan pemerintah daerah yang bilang di undang-undang pusat. Di undang-undang cipta kerja kita tidak lakukan. Apakah itu terkait dengan pembentukan pembuatan rencana detail tata ruang wilayah, kabupaten, provinsi, itu tetap menjadi domain kewenangan dari pemerintah daerah, DPR bersama dengan kepala daerah dalam bentuk harus tetap dapat persetujuan DPR. Kemudian yang kita lakukan adalah harus ada batas waktunya dalam rangka memberi batas kepastian. Kalau ternyata pemerintah daerah dalam batas waktu tertentu itu tidak sesuai dengan belum menyelesaikan, maka dianggap dia sudah setuju dengan itu, nanti akan diatur dalam, kita tunggu dalam peraturan pelaksanaan. Jadi sekali lagi itu konsepsinya yang dulu di awal rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Berikutnya ke Dr. Putra terkait tadi juga saya sudah jawab yang soal sentralisasi. Perubahan izin dan persetujuan terkait dengan lingkungan.
kita tahu tadi sebagaimana saya jelaskan bahwa mahkota dari Undang-Undang Cipta Kerja itu ada di bab 3. Jadi ada di sana itu ada yang risiko tinggi, konsekuensinya dia pasti wajib izin. Itu izin usahanya pasti izin namanya. Kalau dia risiko rendah, maka dia cukup NIB ya. Kemudian kalau untuk risiko rendah, risiko rendah itu pendaftaran. Kemudian untuk risiko tinggi dia izin. Nah, bayangkan kalau kemudian izin lingkungan, sementara itu izin usahanya juga bernama dengan izin. Nah, oleh karena itu kata izin ini diintegrasikan. Kita menggunakan sekarang dengan nomenklatur perizinan berusaha. Di dalamnya menjadi bagian integral adalah prosedur lingkungan. Kenapa saya mengatakan bahwa ini tidak merubah paradigma izin lingkungan? Karena tidak ada satupun yang berubah. AMDAL-nya ada, RDL, RKL-nya ada, nggak ada yang berubah. Alat kontrol untuk melihat apakah mereka melakukan kegiatan usaha dan itu bertentangan dengan rencana kegiatan lingkungan tidak ada, dokumennya sama pasti. Kenapa saya katakan bahwa ini hanya soal perubahan nomenklatur? Kemudian yang terkait dengan PT perseorangan saya setuju, tapi juga di beberapa ketentuan kan ada ketentuan khusus yang terkait dengan tidak terkait semata-mata dengan peringatan ya. Jadi kemarin kita sudah hasilkan ini salah satu pengecualian di Undang-Undang PT, sama halnya dengan persero juga ada pengecualian. Negara boleh memiliki sendiri, yang persero kan sendiri kan negara. Jadi itu sama juga dengan ini. Jadi tidak, saya rasa tidak, ini hanya soal pengecualian. Kemudian terkait dengan bank tanah, tadi sekaligus menjawab Aris Munandar. Tadinya pemerintah sama sekali tidak mau memasukkan soal bagaimana reforma agraria itu masuk, karena memang domainnya hanya untuk bagaimana untuk kepentingan investasi dan kepentingan umum terutama. Apa kepentingan umum itu sudah tercantum di dalam undang-undang terkait dengan mana yang dimaksud dengan kepentingan umum. Dan oleh karena itu kita berkeras kemarin bagaimana kemudian bahwa tidak boleh tidak untuk menunjang kegiatan reforma agraria, maka kemudian 30% wajib untuk dialokasikan termasuk untuk kegiatan medis. Soal apa itu cukup atau tidak, sekali lagi ini sebuah keputusan politik ya, keputusan politik. Nah, berikutnya terkait dengan draft yang berubah-ubah sudah saya jawab. Apakah uji publik yang dijalankan? Saya berkeliling Pak, baik sebagai anggota fraksi Partai Gerindra maupun sebagai ketua panja maupun sebelum ketua panja dari Badan Legislasi, kami ke seluruh Majelis Ulama Indonesia, ke Muhammadiyah, ke NU terkait dengan sertifikasi halal. Ada Aris Munandar, terima kasih ya. Jadi memang ada perubahan paradigma juga terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam kaitan dengan penegakan hukum yang terkait dengan izin berusaha. Menurut hasil kajian yang kami lakukan bersama dengan pemerintah, sebenarnya di Undang-Undang 32 termasuk di Undang-Undang apa lagi itu yang bukan 41 bukan kehutanan apa? Yang sanksi yang banyak sekali sanksinya apa? Oh, kehutanan pembalakan. Ya. Pencegahan dan pembalakan hutan. Pencegahan ya. Undang-undangnya saya lupa. Ya 18. Nah, di situ terlalu banyak. Jadi karena ini kita kan bicara soal perizinan usaha. Jadi perubahan konsepsi kita selama ini diancam dengan pidana, tapi sementara law enforcement tidak jalan. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya yang ditakuti oleh para pengusaha itu sebenarnya bukan soal pidananya. Kalau dia itu boleh kita perdebatkan. Tapi kalau kemudian kegiatan pencabutan izin usaha, walaupun itu sanksi administratif, itu harusnya jauh lebih aman. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan soal objek pengadaan makan, ada
Aris Munandar tadi mengatakan tanah adat ini hanya terkait saya namanya pengadaan lahan untuk kepentingan umum, itu semata-mata terkait dengan program strategis, proyek strategis nasional PSN ya. Itu yang berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan oleh negara. Kalau kemudian itu yang terkait dengan swasta di luar dalam konteks bank tanah, itu sama sekali proses yang terkait dengan tanah adat maupun hutan itu tetap dalam proses bagaimana yang kita kenal selama ini. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, karena dalam rangka untuk melihat bagaimana kemudian menciptakan investasi dalam rangka untuk menciptakan lapangan kerja, mau tidak mau pembangunan infrastruktur tertentu di bidang-bidang tertentu, terutama kayak seperti jalan tol dan lain sebagainya, itu memungkinkan untuk. Nah, ada satu yang baru yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Saya juga ingin kita menjadikan satu kajian yang baru, terutama di Fakultas Ekonomi mungkin, yakni pembentukan sebuah lembaga dana abadi yang dikenal dengan nama Sovereign Wealth Fund ya. Nah, ini bukan sesuatu yang baru, sudah ada, tapi ini sesuatu hal yang menurut saya ini menjadi satu cara pijakan tertentu bagi bagaimana kemudian negara dalam kondisi tertentu untuk bisa mengajak bersama-sama dengan investasi dari luar untuk dalam rangka melakukan kegiatan pembangunan di negara kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik juga, saya setiap saat, mungkin nanti suatu saat kita adakan diskusi ya, entah daring saya bersedia, kita bahasnya per cluster. Itu akan jauh lebih efektif. Kita bicara soal lingkungan, kita bicara soal tanah, itu akan jauh lebih dalam. Tapi saya berterima kasih kalau kemudian kalau semua mahasiswa kayak Aris Munandar ini luar biasa ya. Itu sangat. Ini S1 atau? Wah. Wah, langsung. Tapi kita sama, saya juga dulu sama. Satu langsung ke S2. Nah, itu luar biasa. Nah, kalau diskusi-diskusi ini sangat produktif, pasti akan sangat baik. Oleh karena itu, sekali lagi, mungkin di lain kesempatan, pada teman-teman adik-adik mahasiswa, kalau kita ingin diskusi daring, boleh, setiap saat boleh kita lakukan. Mungkin kita bahasannya akan berkluster supaya lebih dalam di antara satu dengan yang lain. Dan demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak atas klarifikasi dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sementara virtual Zoom. Saya buka mungkin satu atau kedua pertanyaan, Pak, mohon izin. Silakan Bapak Ibu langsung saja. Izin menanggapi Pak Moderator. Boleh, silakan nama dan dari mana, ya. Silakan. To the point saja Pak ya, langsung. Silakan. Saya ini atas nama Andi Muhammad Syeful Haq dari mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator dan yang terhormat kepada Pak. Saya ingin menanggapi saja terkait tadi tanggapan atas pertanyaan dari Prof. Hamzah tentang mungkin yang dijawab tadi tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12. Cuman saya tidak fokus pada hierarki perundang-undangannya, akan tetapi terkait dengan prosedur dari pembentukan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Kita mengetahui bahwa banyak yang beredar isu ataupun berita bahwa adanya anggota DPR yang pada saat menghadiri sidang itu tidak memiliki naskah dari Undang-Undang RUU Ciptaker ini. Yang saya anggap ini bisa menjadi sesuatu cacat prosedural atau bisa disebut sebagai cacat formil dalam proses pembentukan perundang-undangan. Ini kan berkaitan dengan prosedur due process of law dan substantif due process of law, sehingga ketidakpenuhan prosedur due process of law akan berdampak pada substantif due process of law. Saya kira terkait dengan pembentukan hak prosedural itu tadi bukan tentang hierarki perundang-undangannya,
Terus ketika Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa Undang-Undang Ciptaker ini itu cacat secara formil atau ditolak secara formil, maka menurut hemat saya itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan legislative review, karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi saya kira itu bersifat final and binding, dia bersifat mengikat dan memaksa. Saya kira itu saja Pak Moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Saiful. Masih ada yang ingin bertanya? Mungkin satu lagi. Saya memberi kesempatan satu lagi penanya dari virtual Zoom. Boleh izin menanggapi Pak dan bertanya. Ya, silakan to the point saja ya. Kemudian. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Javier. Saya mahasiswa S1 Ilmu Hukum angkatan 2018. Membaca soal Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saya akses, yang baru bisa saya akses setelah sebelumnya draft yang beragam dan berbagai macam, yang sampai sekarang pun tidak tahu yang mana yang disahkan, itu saya fokus ke bagian ketenagakerjaan, soal outsourcing. Nah, saya membaca di Undang-Undang Cipta Kerja, outsourcing itu diperluas jangkauan bidang pekerjaannya dan dihapuskan pasal yang menjelaskan bahwa outsourcing batas maksimalnya itu cuma 3 tahun. Nah, itu kan menurut saya dengan membandingkan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ada di pasal 27 ayat 2 itu tentang pekerjaan yang layak. Kan saya rasa dari berbagai macam pekerjaan outsourcing ini yang dapat dikategorikan pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Nah, seperti bidang-bidang padat karya, sekuritas, dan office boy, seperti itu. Kalau saya bagaimana bisa Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti melangkahi Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Oke, saya kira cukup dua ya, pertanyaan. Saya kira langsung saja mungkin Pak, dua catatan tentang konteks di protokol dan konteks prosedur Undang-Undang 12 tahun 2011 juga. Tapi ini kan memang harus diklarifikasi based on harusnya scientific evidence-nya ada seperti itu. Selamat datang Pak Hijati Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Itu yang pertama, dan seharusnya itu harus didasarkan bukan katanya tetapi seharusnya scientific evidence yang ada gitu, mungkin itu yang perlu. Jadi dan yang kedua tadi yang tentang IGR di Mahkamah Konstitusi serta yang pertanyaan terakhir tentang outsourcing. Untuk selanjutnya saya serahkan dengan hormat kepada Bapak. Baik, terima kasih. Selamat datang Pak Hajati. Ke Andi Muhammad Saiful ya. Kalau ada yang mengatakan tidak terima naskahnya, saya rasa bagaimana mungkin kita terima ada 4, katanya terima 4. Ya. Pasti ada di antara itu, pasti ada yang resmi diserahkan oleh DPR. Cuma memang kami harus akuin bahwa dulu naskah itu kan harus dalam bentuk fisik dalam. Tapi karena perkembangan teknologi kita sekarang semua surat, semua elektronik kan, jadi pasti akan terima. Yang kedua, kalau terkait dengan prosedur pembentukannya, ada 2 hal yang harus diklarifikasi. Yang pertama di tahap penyusunan. Kalau tahap penyusunan, saya tentu tidak bisa menjawab, karena yang melakukan penyusunan itu adalah pemerintah. Tentu pemerintah yang bisa ditanyakan bagaimana prosedur pada saat penyusunan itu. Tapi kalau adik-adik Bapak semua yang menanyakan bagaimana proses pembahasannya, saya jamin bahwa dalam proses pembahasan semua yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menurut hemat kami tidak ada satupun yang kita lakukan. Sekali lagi, mungkin yang terkait hal kecil, tapi terkait dengan typo seperti yang banyak berkembang, itu mungkin suatu hal yang bisa kita pahami sepenuhnya karena baik dari sisi waktu dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait dengan ketenagakerjaan outsourcing. Dari sekalian, perlu kita tahu sekali lagi, tadi kita sudah bicarakan bagaimana terjadi sebuah transformasi
teknologi yang luar biasa. Tentu juga terkait dengan aspek ketenagakerjaan juga mengalami perkembangan yang signifikan ya, terutama revolusi industri. Untuk outsourcing, adik-adik sekalian, memang kita sepakat dengan pemerintah untuk mengeluarkan menyangkut soal jangka waktunya. Tapi kesepakatan kita dengan pemerintah, jangka waktu itu akan diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi pasti ada, tak mungkin tidak ada. Kemarin sudah statement oleh Menaker bahwa terkait dengan outsourcing, apakah juga termasuk pekerjaan tidak tetap itu BKWT, itu maksimal waktunya naik dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Kenapa saya katakan itu hanya soal waktu yang berubah? Karena yang namanya soal outsourcing bukan hanya terkait dengan 5 lagi yang terkait dengan seperti yang disebutkan oleh adik kita tadi. Apakah itu terkait dengan security, kemudian cleaning service. Tapi dalam beberapa pekerjaan-pekerjaan tertentu justru sebenarnya ini kita malah bagi anak-anak milenial terutama adik-adik mahasiswa. Malah kalau saya sekarang lebih suka jadi outsourcing dibandingkan menjadi pegawai tetap ya. Karena kenapa? Saya bisa bekerja di beberapa tempat. Boleh saja, boleh bekerja di beberapa tempat tanpa terikat karena perkembangan yang terkait dengan dunia teknologi informasi itu bisa kita lakukan. Nah ini yang diantisipasi di dalam Yang kedua yang kita hasilkan yang belum pernah diatur di dalam undang-undang kerjaan, kalau di pekerja tetap itu terminal pesangon, maka kita berikan satu bentuk perlindungan yang baru bagi pekerja tidak tetap, bahwa mereka itu akan mendapatkan yang namanya kompensasi yang sama persis seperti pesangon bagi pekerja tetap. Ini tidak pernah diatur. Nah, kadang-kadang yang kayak seperti ini yang tidak diungkapkan bahwa ada bagi pekerja tidak tetap, apakah itu di outsourcing di bidang apapun, kalau nanti terakhir dia diberhentikan atau masa kontraknya berakhir, maka dia wajib mendapatkan kompensasi. Itu suatu hal yang baru. Dan itu bentuk bagaimana kemudian kita melakukan sebuah perbaikan terhadap perlindungan minimal pada para pekerja yang ada di Republik kita. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Moderator. Nanti insya Allah kita akan diskusi di dalam kepada adik-adik mahasiswa terutama yang dulu saya juga mahasiswa suka demo juga. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Supratman nanti atas SRMH atas tanggapan yang diberikan ya. Saya kira banyak tadi mulai dari penanya pertama sampai penanya kelima dan presentasi sama dengan Pak Kejati di acara hari ini. Tentunya ini akan menjadi catatan penting bagi kita semua, tetapi yang menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi bahwa yang pertama mungkin ada ketidakseimbangan informasi kemudian yang beredar ya di semua sisi pemangku kepentingan yang kemudian mungkin ini perlu dijembatani, dan salah satu tadi solusi yang disampaikan oleh Pak Ketua Balik adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan FTP Live Parliament dan media sosial yang oleh Parliament sehingga kemudian informasi itu bisa kita check and balance. Itu hal yang pertama yang menurut saya sangat penting sehingga kemudian akan menjadi jembatan dialog antara baik itu DPR, pemerintah sendiri maupun seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua yang menurut saya penting adalah tawaran ataupun kita harus menjawab tantangan dari Bapak Dr. Supratman untuk melakukan diskusi per cluster. Jadi ini menjadi sebuah challenge bagi universitas tentunya dengan adanya kesanggupan ataupun kesediaan Bapak, walaupun bukan Bapak mungkin ada lebih dari ini, mungkin akan menjadi sangat menarik sekali untuk menjembatani sebenarnya dialog yang menarik antara seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini dengan DPR. Dalam hal ini, walaupun sesungguhnya ada beberapa part yang tidak bisa tentunya dijawab oleh DPR, khususnya seperti hal-hal yang sesungguhnya berasal dari pemerintah sendiri. Tetapi saya kira ini langkah positif yang baik untuk kita semua, sehingga kemudian kita tidak sibuk berdebat dari sisi kita masing-masing, tetapi kita bisa berdebat dari sisi bersama untuk melihat Indonesia yang jauh lebih baik.
Terima kasih banyak atas sharing pengetahuan dan pengalaman dari Bapak Ketua Balik, tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Demikian pula Bapak Kepala Badan Kalian Sekjen DPR RI tentunya. Terima kasih banyak Pak untuk hadir di kesempatan ini, Ibu Dekan, untuk sesi kuliah umum yang sangat menarik sebenarnya. Walaupun saya sangat sadari bahwa waktu ini sering menjadi penghalang untuk membuat seluruhnya menjadi terang benderang. Tetapi kalau tidak ada waktu juga, ini kita bisa diskusi sampai esok atau sampai bulan depan. Bapak-bapak ini tidak bisa. Terima kasih banyak sekali lagi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sesi kuliah umum Bapak Dr. Bapak Dr. Supratman Andi Akdas SHM selesai, dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan plakat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI. Demikianlah kuliah umum kita pada siang ini dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Bapak Dr. Supratman Andi Akdas SHM. Kepadanya kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan acara selanjutnya, adapun penyerahan buku terbitan Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kerjasama Persatuan Jaksa Indonesia Sulawesi Selatan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Farida Fatihini SHMU kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Firdaus Dewi Umar SHMU. Kepadanya kami persilahkan. Buku ini berjudul Penguatan Institusi Kejaksaan sebagai Penegak Hukum di Indonesia. Nah, buku ini merupakan kumpulan makalah, catatan resume oleh para guru besar dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Siap. Selanjutnya, penyerahan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI. Izin. Dan dilanjutkan foto bersama. Tahan Bapak, izin. Siap. Jadi kami persilahkan untuk foto bersama di depan, Pak. Izin. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara kita pada siang ini, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, baik secara luring terbatas maupun virtual. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.